Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Ikhwan Toha. NIM saya 21086164. Kali ini saya akan menjelaskan makalah filsafat tentang pembelajaran filsafat dan ruang lingkup. Yang pertama, pengertian filsafat. Istilah filsafat atau falsafah mempunyai banyak pengertian. Menurut Socrates, filsafat adalah salah satu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, atau berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Berfilsafat adalah berpikir radikal atau berpikir sampai radiknya atau akarnya, menyeluruh dan mendasar, hal yang sekecil-kecilnya pun tidak akan luput dari pengamatan kefilsafatan. Filsafat adalah cinta akan kebajikan. Barang siapa yang mempelajari filsafat diharapkan dapat mengetahui adanya mutiara-mutiara yang cemerlang dan menggunakan mereka sebagai pedoman dan pegangan untuk hidup bijaksana. Menurut Harold Titus, dalam arti sempit, filsafat diartikan sebagai sains yang berkaitan dengan metodologi, dan dalam arti luas, filsafat mencoba menintegrasikan pengetahuan manusia yang berbeda-beda dan menjadikan satu pandangan yang komprehensif tentang segala sesuatu. Filsafat adalah cinta pada ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Jika orang yang berfilsafat adalah orang yang mencintai kebenaran, berilmu pengetahuan, ahli hakim, dan bijaksana. Dengan demikian, pemikiran filosofis berbeda dengan pemikiran yang lain. Pemikiran yang bersifat filosofis setidaknya memiliki ciri-ciri yang jelas, antara lain tertuju pada upaya untuk mengadakan pemeriksaan dan penemuan. Di samping itu, berpikir filosofis adalah berpikir radikal dan menggunakan kemampuan yang optimal dari akal budi manusia. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Yang kedua, pengertian filsafat pendidikan. Kata pendidikan berasal dari kata didik. Dalam KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berbagai pengertian filsafat pendidikan telah dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya adalah Al-Syaibani mengartikan bahwa filsafat pendidikan ialah aktivitas pemikiran yang teratur yang menjadi filsafat tersebut sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya bahwa filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat yang diupayakan untuk mencapainya. Maka filsafat pendidikan dan pengalaman kemanusiaan merupakan faktor yang integral. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawab dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas mengenai realita, maka dikupaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep ini dapat menjadi landasan penyusunan konsep tujuan dan metodologi pendidikan. Filsafat pendidikan telah sewajarnya dipelajari oleh mereka yang memperdalam ilmu pendidikan dan keguruan. Ada beberapa alasan untuk ini. Adanya problema-problema pendidikan yang timbul dari zaman ke zaman yang menjadi perhatian ahlinya masing-masing. Dapat diperkirakan bahwa bagi barang siapa yang mempelajari filsafat pendidikan dapat mempunyai pandangan-pandangan yang jangkauannya melampaui hal-hal yang dikemukakan secara eksperimental dan empirik. Yang ketiga, ruang lingkup bahasan filsafat dan filsafat pendidikan. Dalam memahami dan mengembangkan pemikiran kefilsafatan pendidikan, perlu dipahami pola dan sistem pemikiran kefilsafatan pada umumnya. Pola dan sistem pemikiran kefilsafatan sebagai suatu ilmu adalah pemikiran kefilsafatan harus bersifat sistematis. Yang kedua, tinjauan permasalahan yang dipikirkan bersifat radikal.
Yang ketiga, ruang lingkup pemikirannya bersifat universal. Yang keempat, meskipun pemikiran yang dilakukan lebih bersifat spekulatif, namun didasari oleh nilai-nilai yang objektif. Pola dan sistem berpikir filosofis yang demikian dilaksanakan dalam ruang lingkup yang menyangkut bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, kosmologi, yaitu suatu pemikiran dalam permasalahan yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, ontologi, yaitu suatu pemikiran tentang asal-usul kejadian alam semesta, dari mana dan ke arah mana proses kejadiannya. Yang keempat, hubungan filsafat dan filsafat pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai wahana terbaik bagi pewarisan dan pelestarian nilai-nilai yang nyatanya sekedar yang resmi. Sedangkan berlaku dan direstui, bahkan wajib diajarkan di semua sekolah dengan satu penafsiran resmi yang seragam pula. Dinamika sistem pendidikan yang berlangsung di Indonesia dalam berbagai era kesejahteraan akan menguatkan pandangan ini. Betapa dunia pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi sosial politik yang tengah dominan. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan menjadi sangat penting sekali, sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman untuk suatu sistem pendidikan. Apabila kita mencoba mengerti persoalan-persoalan pendidikan, maka akan nyata di bawah ini. Bahkan analisa persoalan tidak mungkin semata-mata melalui analisa ilmiah, sebab masalahnya memang masalah filosofis. Misalnya meliputi apakah pendidikan itu bermanfaat, apakah tujuan pendidikan itu sesungguhnya, apakah hakikat masyarakat itu. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal, apakah isi pendidikan atau kurikulum yang diutamakan yang relevan dengan pembinaan kepribadian sekaligus kecakapan memangku suatu jabatan di dalam masyarakat? Bagaimana cara menyelenggarakan pendidikan yang baik? Fungsi filsafat pendidikan. Yang pertama, fungsi spekulatif, berusaha mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan mencoba merumuskannya dalam suatu gambaran pokok sebagai pelengkap bagi data-data yang telah ada dari segi ilmiah. Yang kedua, fungsi normatif, sebagai pedoman untuk apa pendidikan itu. Asas ini tersimpul dalam tujuan pendidikan. Jenis masyarakat apa yang ideal yang akan dibina. Sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.